Oke, selamat pagi, siang, dan sore, malam juga buat teman-teman. Semisal yang sedang menikmati YouTube dan kebetulan melihat konten ini, dan buat teman-teman subscriber yang sudah sampai saat ini tetap join dan tetap mengikuti perjalanan video ini. Jadi kali ini ada sedikit atau nggak akan ada bahasan yang selama ini masih jadi pembahasan, walaupun di channel-channel YouTube lainnya bahkan ada khusus yang membahas, baik itu reviewer, content creator, ataupun motovlogger yang membahas sebenarnya untuk video atau enggak alat yang kira-kira bisa ideal atau enggak memang masih relevan digunakan di tahun 2024 ini. Sebenarnya sih kalau saya rasa secara pribadi ya, untuk kendaraan untuk alat itu menyesuaikan ya teman-teman. Jadi begini, kita kan nggak tahu ya kalau apa yang kita buat, apa yang kita bahas, khususnya di YouTube ya, jadi bisa menarik atau nggak bisa mendatangkan banyak penonton, itu kan tergantung ya. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau memang sudah niat atau memang sudah punya keinginan untuk memproduksi konten video, baik itu review, baik itu video pendek ataupun traveling, juga vlogging, baik itu motor vlogging. Jadi ya kita jalani aja atau enggak memang fokus aja, karena ya namanya rezeki atau enggak datangnya views itu atau enggak penonton itu kan balik lagi dengan apa yang kita karyakan, begitu teman-teman. Nah, terlepas dari itu, kadang-kadang kan ada kendala atau memang kadang-kadang ada rasa di saat orang atau enggak kita ya sudah berusaha dan setup segala bentuknya, taunya videonya enggak bisa sesuai dengan harapan gitu, apa juga dampaknya juga apa bagaimana. Akhirnya kan balik lagi ke hati ya, sudah mengeluarkan modal yang cukup besar, waktu, taunya hasilnya tidak atau enggak keinginannya tidak sesuai dengan harapan gitu. Harapannya tidak sesuai gitu teman-teman. Makanya jadi bahasan kali ini sebenarnya kalau saya sih secara pribadi, kita mengupayakan dengan semaksimal mungkin gitu. Contohnya, misal kalau teman-teman belum bisa atau belum memadai dengan dari segi alat atau apa-apa, kan sekarang ini sudah banyak pilihan gitu. Bahkan dengan ponsel pun juga bisa memproduksi video, asal orang atau enggak karya yang ingin dibahas atau yang dibuat itu ya benar-benar serius gitu, bukan ngawur hanya sekedar gitu. Tapi kadang-kala sekedar aja taunya jadinya jadinya wah gitu. Nah, mungkin mulailah dari hal-hal yang kecil gitu. Jadi seiring waktu mulai berkembang. Intinya sih sebenarnya konsisten ya. Walaupun sekarang saya ngomong ini awalnya ya mungkin karena dampaknya ya inkonsistensi, makanya secara tidak langsung ayo mari kita semua mari gitu. Ayo mulai pelan-pelan, habis itu mulai fokus. Dan intinya kalau memang ada waktu luang, kenapa enggak gitu, ketimbang mengerjakan hal-hal yang negatif gitu atau ya membuang waktu percuma, mending kita berkarya gitu. Nah,
balik lagi ke fokus bahasan masalah alat. Saya secara pribadi sih, yang namanya kalau kita mau memberikan hal yang terbaik pastinya berusaha yang terbaik kan gitu teman-teman. Tapi kadang-kadang ada pahamnya bahwa dengan alat yang mumpuni, ya kan, pastinya hasilnya juga luar biasa gitu. Tapi ya sekarang kita balik lagi gimana caranya kita untuk memaknai hal tersebut gitu jadinya, atau enggak mengupayakan hal tersebut dengan alat yang cukup terjangkau, tapi kreativitas dan berkarya itu tetap bisa kita lakukan gitu. Nah sekarang kalau pilihan itu tergantung masing-masing personal gitu teman-teman. Contoh kayak saya. Nah untuk mengawali beberapa video dulu, saya menggunakan alat-alat sederhana yang maksudnya yang terjangkau yang saya miliki gitu. Mulai dari ponsel, habis itu editingnya via ponsel, habis itu pokoknya intinya mobile lah. Nah beriringan waktu mulai ada rezeki, mulai berkembang ini, akhirnya mulai bisa berpenghasilan dan terus jalan. Namun ya namanya faktor X apes, ya kita nggak tahu, taunya ada aja trouble gitu. Nah seiring waktu sekarang saya mulai lagi mengulang hal yang saya lakukan dulu, jadi pelan-pelan dengan alat seadanya. Wih jalannya macet deh. Alat seadanya, bukan sih seadanya, yang sederhana, habis itu yang terjangkau pastinya, apalagi khususnya buat temen-temen pemula ya. Gimana caranya jangan sampai membebani gitu. Yang pastinya nabung dulu. Pastinya nabung dulu. Kalau semisal memang punya dana lebih ya kenapa enggak, tapi menurut saya sih bisa dialokasikan ke hal-hal yang lain gitu. Semisal ada dana lebih, ketimbang beli kamera atau enggak alat yang cukup mahal gitu, taunya ada beberapa hal, ada beberapa faktor penunjang yang nggak bisa dimaksimalin gitu. Jadi kita pilih-pilih dan timbang-timbang aja sih itu. Nah mungkin itu aja sih sebenarnya yang sedikit perlu dibahas. Nah buat teman-teman atau yang sedang nanti ngelihat video ini, ayo kita bareng-bareng bahas di kolom komentar. Mungkin ada masukan, saran, atau ada rekomendasi alat yang terjangkau gitu buat bisa memaksimalkan karya, kan bagus gitu teman-teman. Gitu aja sih teman-teman untuk bahasan video hari ini, karena mungkin untuk mengawali ya perjalanan motovlog ini. Kebetulan sih soal masalah ini sering jadi pembahasan, baik teman-teman saya pribadi atau ada orang yang bertanya gitu. Pas kebetulan saya lagi di lapangan, pas lagi kerja, ada yang nanya, wah bikin video habis itu pakai alat serba wah, taunya udah sesuai ekspektasi, gimana menurutmu? Ya hampir ditabrak, hampir bro. Nah itu kita harus hati-hati. Akhirnya ya serba susah juga jawabnya, karena ya balik lagi dari kemampuan gitu. Jadi kalau saya secara pribadi ya seberapa mampunya itu aja dimaksimalin gitu teman-teman. Oke, sampai saat ini sampai saat ini. Oke, sampai di sini dulu teman-teman videonya. Moga-moga apa yang kita bahas kali ini ada titik temunya
Karena saya nggak berani ngejudgement bahwa harus pakai alat A, B, C, atau nggak harus merek ini, merek itu. Tapi intinya tetap semangat, tetap produktif, berkarya, memaksimalkan apa yang ada. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, komen, like channel ini. Semoga bisa memberikan hiburan dan informasi menarik ke depannya. Terima kasih.